Halo pejuang PTN, balik lagi di Suprayonosi. Pada video kali ini kita akan membahas buku Progress Tryout Process Intent untuk persiapan UM-UGM tahun 2025 sebagai bekal kita untuk mempersiapkan UM-UGM tahun 2026 nanti. Tanpa berlama-lama, kita persiapkan terlebih dahulu alat tulis kalian dan kita akan membahas tentang matematika IPA pada video kali ini. Kita langsung ke soal yang pertama. Titik-titik sudut sebuah segitiga berukuran 3, 4, dan 5 masing-masing merupakan titik pusat lingkaran yang saling bersinggungan luar seperti pada gambar. Jumlah luas segitiga lingkaran kecil adalah berapa? Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa manfaatkan panjang dari A ke B. Kita tulis terlebih dahulu ya. Mungkin kita tulis di sini saja. AB itu hasilnya adalah merupakan penjumlahan dari, di sini kan setiap lingkaran pasti memiliki sebuah jari-jari ya. Dari sini ke sini itu berarti RB, dan sini dari sini ke sininya maka nilainya RA ya. Sehingga AB itu sama dengan penjumlahan dari RB dan RA gitu, jari-jari si B dan jari-jari si lingkaran A yang nilainya sama dengan 3 ya. Kemudian dengan cara yang serupa bahwa AC juga merupakan hasil penjumlahan dari jari-jari si A dan jari-jari si C, teman-teman. Ya, maka di sini kita bisa tuliskan jadi RA ditambah dengan RC ya, nilainya sama dengan 4. Kemudian yang terakhir itu BC. BC itu hasil penjumlahan dari dua jari-jari lingkaran, yaitu jari-jari lingkaran si B ditambah dengan jari-jari lingkaran si C yang nilainya sama dengan 5 gitu ya. Kita anggap ini persamaan 1, persamaan kedua, dan persamaan yang ketiga. Oke, untuk menyelesaikan soal ini berarti kita cari dulu masing-masing jari-jari itu nilainya berapa ya. Berarti kita coba eliminasi saja dulu. Kita eliminasi persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua ya. Berarti kita bisa punya RB ditambah RA itu sama dengan 3, dan di sini RA ditambah RC sama dengan 4 ya. Kita eliminasi, kita kurangi ya. Maka kalau kita kurangi berarti akan menghasilkan RA nya berarti habis, teman-teman ya. Kita bisa coret RA dikurangi RA itu kan akan sama dengan 0, sehingga nilainya akan sama dengan tinggal RB doang kan ya, tinggal RB dikurangi dengan RC. RB dikurangi RC sama dengan negatif 1 gitu ya. Ini kita anggap sebagai persamaan yang keempat. Kemudian kita lanjutkan eliminasi berikutnya antara persamaan yang ketiga dan yang keempat. Persamaan ketiga tuh bunyinya adalah RB ditambah RC sama dengan 5. Kemudian RB, persamaan yang keempatnya RB dikurangi RC itu sama dengan negatif 1. Kita kurangi ya. Kalau kita kurangi berarti RC dikurangi negatif RC berarti 2RC. RB nya yang habis ya. RB dikurangi RB kan hasilnya 0. Nah, tinggal 5 dikurangi negatif 1 yaitu negatif 5 kurangi negatif 1 ya 6 ya. Maka RC nya sama dengan 6. 2RC sama dengan 6. Maka RC nya sama dengan 6 dibagi 2 yaitu sama dengan RC nya 3, teman-teman. Kalau RC nya 3 otomatis kita bisa cari nilai dari RB nya. Berarti RB nya akan sama dengan RB ditambah RC kan 5 ya. Maka kalau RC nya 3 berarti RB nya sama dengan berapa? Sama dengan 2 ya. Berarti 5, maka RB nya sama dengan 5 dikurangi 3 yaitu 2. Nah, RA nya berapa? RA juga bisa kita cari, yaitu RA tambah RC kan sama dengan 4. Maka RA ditambah 3 sama dengan 4, maka RA nya sama dengan 1 ya. Gitu teman-teman, sudah kita dapatkan nilai dari RA, RB, dan RC nya. Kalau kita sudah punya semuanya, kita bisa cari permintaan soal mencari jumlah luas segitiga lingkaran. Itu kalau lingkaran itu kan rumusnya sama dengan pi r kuadrat kan ya, luas itu sama dengan pi r kuadrat. Ini untuk
lingkaran. Sehingga kalau mencari 3 lingkaran ya otomatis tinggal kita tulis saja LA ditambah dengan LB tambah dengan LC. Ini luas lingkaran A tambah luas lingkaran B tambah luas lingkaran C maksudnya ya. Kita substitusikan rumus dari PR kuadratnya. PR kuadrat ini berarti di A ya. Kemudian PR kuadrat untuk yang B. Kemudian PR kuadrat untuk yang C. Sama-sama P-nya kita keluarkan, maka nilainya sama dengan tinggal RA kuadrat ditambah RB kuadrat ditambah dengan RC kuadrat. Kita substitusikan nilai dari R-nya teman-teman. RA itu sama dengan 1, maka dikuadratkan. RB-nya 2 dikuadratkan, dan RC-nya juga 3 dikuadratkan. Sehingga kita bisa punya 1 kuadrat itu sama dengan 1. 2 kuadrat itu 4 ditambah 9. Maka nilainya sama dengan berapa nih? 14 ya. 14 pi. Satuan luas. Berarti jawabannya adalah yang E ya teman-teman ya. Gitu ya. Semoga bisa dipahami untuk nomor 1 ini. Tidak terlalu sulit, kita bisa menggabungkan banyak cara, tetapi hati-hati mengenai informasi yang sini. Kita kadang-kadang bingung mencari jari-jarinya karena bentuknya tidak biasa gitu loh ya. Kita lanjut slide berikutnya ya, nomor 2. Himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak 3x dikurangi 4 dikurangi mutlak 2x min 1. Berarti kita coba ubah dulu bentuk soalnya. Kita pindahkan yang di sebelah kanan, ya mutlak sebelah kanan ke sebelah kiri. Berarti nanti mutlak 3x ditambah dengan yang tadinya min kan ya, kita tambahkan jadi yang sebelah kanannya 0, sehingga jadi di sini 2x min 1 kurang dari 4 ya. Ini soal yang kita sudah bentuk, yang akan kita pakai yang ini ya. Nah kalau sudah gimana? Kalau sudah kita bisa lanjutkan ke informasi berikutnya. Di sini itu kan kita punya mutlaknya itu ada 2 jenis ya, yang 3x sama 2x min 1. Berarti kita punya beberapa pembuat 0. Pembuat 0 itu untuk mutlak 3x itu berarti ada apa aja nih? Itu 3x sama dengan 0, maka x-nya akan sama dengan 0 kan ya? Sehingga nilai x-nya untuk daerah di mutlak 3x itu ada di x kurang dari 0 dan x lebih dari sama dengan 0. Gitu. Kemudian untuk yang mutlak 2x min 1, saya taruh di sini ya. Mutlak 2x min 1 itu kan berarti 2x min 1 sama dengan 0, maka 2x sama dengan 1, x sama dengan 1/2, sehingga pembentuk 0 nya itu sama dengan 1/2. Nah nilainya itu akan berada di, karena dia mutlak kan, karena mutlak itu definisinya kan ada 2, yang kurang dari si bilangan pembuat 0 nya yaitu setengah, dan satu lagi adalah pembuat 0 yang lebih dari si pembuat 0 tersebut, yaitu lebih dari sama dengan setengah. Paham ya? Nah kalau sudah, kita bisa gabungkan ya teman-teman, karena kan bilangannya yang pertama x-nya kurang dari 0, ada juga yang x-nya kurang dari setengah, jadi otomatis bilangannya ya nanti kita akan kebagi menjadi ada tiga kemungkinan ya. Kemungkinan pertama itu untuk nilai x yang kurang dari 0. Kemungkinan kedua itu berarti ketika x-nya itu lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, yang ini ya, tapi dia kurang dari setengah gitu. Ada juga kemungkinan terakhir, yaitu ketika x-nya lebih dari sama dengan setengah. Paham ya? Jadi ada 3 kemungkinan. Nah ketiga kemungkinan ini kita coba substitusikan ke sini, ke soal, atau ke sini nih. Berarti kalau x-nya kurang dari 0, otomatis semua nilai dalam mutlak itu negatif ya. Berarti kita coba mulai terlebih dahulu. Kita tulis ya, untuk x kurang dari 0, maka tanda mutlaknya pasti bakalan berubah kan ya. Berarti di sini jadi negatif 3x ditambah negatif 2x min 1 gitu ya, kurang dari 4. Berarti ini jadi negatif 3x, kemudian berarti negatif 2x plus 1 kurang dari 4, maka jadi di sini negatif 5x kurang dari satunya kita kurangin ya, jadi 3
maka X-nya lebih dari negatif 3/5 ya. Karena kenapa berubah tandanya? Karena kan dibagi bilangan negatif, maka tanda harus berubah. Itu yang pertama. Kalau sudah, kita coba untuk ketika X-nya di antara 0 dan setengah. Berarti untuk X, berarti nulisnya gini, untuk X lebih dari sama dengan 0 kurang dari setengah. Otomatis X-nya harus lebih dari sama dengan 0. Kalau lebih dari sama dengan 0, maka nilai untuk 3X itu positif. Karena kurang dari setengah, maka untuk nilai 2X min 1-nya harus negatif. Gitu ya. Maka jadinya 3X ditambah, ini negatif yang sini nih. Berarti negatif 2X min 1 kurang dari 4. Berarti 3X dikurangi 2X ditambah 1 kurang dari 4. Sehingga ini berarti X plus 1 kurang dari 4, maka X-nya kurang dari 3 ya. Gitu ya teman-teman ya. Itu untuk yang nilai X-nya lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan kurang dari setengah. Gimana kalau misalkan X-nya lebih dari sama dengan 2? Kalau X-nya lebih dari sama dengan 2, maka ini berlaku positif semua untuk X. Untuk yang pertama yaitu 3X, untuk juga 2X min 1-nya harus positif. Maka jadinya bentuknya itu 3X ditambah dengan 2X min 1. Udah gitu doang ya. Akan kurang dari 4. Sehingga hasil 5X. Kemudian berarti min 1-nya ditambah 1 jadi 0. Sebelah kirinya, sebelah kanannya jadi 5 ya. Maka X-nya kurang dari 1. Oke, dari ketiga hasil yang kita punya ini, kita lakukan irisan. Kita buat garis bilangan terlebih dahulu. Misalkan kita punya yang paling kecil itu berarti saya tandain ya, barangkali nanti biar nggak membingungkan teman-teman. Berarti ini X-nya kurang dari 3, X-nya kurang dari 1, dan X-nya kurang dari sama dengan negatif 3/5. Berarti kalau dari sini yang paling kecil berarti 3/5 ya, 3/5. Kemudian ada angka negatif 3/5, kemudian ada angka 1 dan ada angka 3. Nah, kita bisa substitusikan ya. Nggak usah kita substitusikan, kita langsung buat arsirannya aja. Dari X lebih dari sama dengan negatif 3/5 berarti daerahnya ke kanan ya, ke kanan. Kemudian dari bilangan X kurang dari 1, maka dia pasti ke kiri sini ya. Kemudian dari satu lagi dari X kurang dari 3, maka dia harus ke kiri juga gini. Sehingga kalau kita bisa dapatkan arsiran dari ketiga titik itu berada di daerah sini teman-teman ya. Arsirannya akan ada di sini, sehingga ya udah jelas ya, nanti jawabannya berarti ada di sini di antara bilangan. Berarti X-nya akan sama dengan X-nya akan lebih dari negatif 3/5 dan X-nya kurang dari 1. Kenapa sih 3-nya nggak masuk? Karena wilayah 3 itu sudah, wilayah 3 ke kiri itu sudah termasuk si wilayah yang 1 gitu. Jadi sudah diwakilkan. Jadi sudah cukup dari negatif 3/5 sampai 1 aja. Paham ya? Jadi jawaban yang tepat adalah di poin yang D ya teman-teman ya. Gitu ya. Kita lanjut nomor 3, tapi saya rapikan dulu sebentar ya. Oke, di nomor 3 misalkan fx sama dengan 3x pangkat 3 min 9x pangkat 2 ditambah 4bx ditambah 18 sama dengan x min 2gx ditambah 2b, maka nilai dari g negatif 2-nya berapa? Oke, untuk menyelesaikan soal ini berarti kita bisa gunakan teorema sisa aja teman-teman ya. Di sini kan bahwa nilai dari teorema sisanya itu bahwa sini kan merupakan ini pembagi ya. Si x min 2 itu pembagi, kemudian saya tulis di sini ya, pembagi gitu. Nah, si 2b ini adalah hasil sisa atau sisa bagi lah ya. Sisa. Nah, kalau misalkan si yang gx ini adalah hasil bagi. Gitu.
Sehingga nilai ini bisa kita manfaatkan, informasi ini kita bisa manfaatkan. Berarti kalau kayak gini ceritanya, berarti nilai X sama dengan 2 itu akan menghasilkan sisa 2B. Jadi kita bisa mulai ya dari sini deh, nomor 3 itu berarti ketika X kurang 2 itu X-nya akan sama dengan 2 ya, maka akan menghasilkan sisa si 2B. Maka kita bisa substitusikan ke fungsi fx-nya, berarti F2 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 3 dikurangi 9 dikali 2 pangkat 2 ditambah 4B X kita kali 2 tambah 18. Berarti ini hasilnya akan harus bersisa. Sisa ini kan, kalau kita masukin si 2 ke sini itu kan hasilnya pasti 0. Nah, hasil baginya pasti hilang, maka sisanya sih 2B doang. Berarti di sini 2B. Sini 2B. Kemudian 3 dikali 2 pangkat 3. Berarti 3, 2 pangkat 3 itu 8 ya. 3 kali 8, 24. Kemudian 2 pangkat 2 itu 4 kali 9, 36 ya. Ditambah nih 8B, tambah 18. Sehingga kita bisa hitung 24 kurangi 36 itu negatif 12. Negatif 12 tambah 8 itu 6. Berarti 6 ditambah 8B sama dengan 2B. Sehingga nilai B-nya sama dengan pindah dulu deh biar teman-teman nggak bingung. 8B dikurangi 2B sama dengan negatif 6 ya. Dengan 6B di sini ya, sini negatif 6, maka B-nya sama dengan negatif 1. Karena B-nya negatif 1, maka kita bisa langsung substitusikan aja nilai ini ke fungsi yang kita punya. Maka kita bisa punya yaitu fx sama dengan, saya tulis di sini ya, fx sama dengan 3x pangkat 3 dikurangi 9x kuadrat tambah 4bx, 4 kali b-nya negatif 1 dikali x tambah 18. Kita sederhanakan dulu, jadi di sini 3x pangkat 3 dikurangi 9x pangkat 2 dikurangi 4x ya, tambah 18. Nah, ini nilainya harus sama dengan si yang sebelah kanan, yaitu yang kita tandain ini ya, akan bernilai sama dengan, berarti kita pindahkan sedikit ke kanan ya, sini harus sama dengan x min 2 dikali dengan gx dikali ditambah dengan 2b, b-nya kebetulan min 1 kali 2 min 2, berarti sini min 2 ya, gitu teman-teman. Nah, karena yang diminta soal itu adalah g negatif 2, maka kita substitusikan x-nya sama dengan negatif 2 saja. Nanti ketemu kok. Berarti ketika x sama dengan negatif 2, maka kita bisa langsung substitusikan, berarti negatif 2 dikali dengan g negatif 2 dikurangi 2, gitu ya. Oh wait, berarti ada yang kurang ya. Negatif 2 kurang 2 nih harusnya. Kita hapus dulu. Negatif 2 kurang 2, karena x-nya kan negatif 2 ya, maka dikurangi 2 juga, dikali dengan 3g negatif 2 dikurangi 2 sama dengan 3 dikali negatif 2 pangkat 3 dikurangi 9 kali negatif 2, kemudian dikurangi 4 dikali negatif 2 tambah 18 ya. Maka kita bisa punya di sini berarti negatif 4 dikali g negatif 2, berarti tulis ulang saja karena ini yang diminta soal, kemudian dikurangi 2 sama dengan negatif 2 pangkat 3 itu negatif 8 dikali 3 berarti negatif 24, kemudian di sini kan pangkat 2 ya, x-nya pangkat 2, maka negatif 2 pangkat 2 itu, saya hapus ini biar kelihatan, negatif 2 dipangkatkan 2 itu sama dengan 4 ya, 4 kali min 9 min 36, kemudian di sini negatif 4 kali negatif 2 itu 8 tambah 18, gitu ya. Sehingga kita punya negatif 24 dikurangi 36 kan 60 ya, 60 di negatif 60 ditambah 8 tambah 2, 8 tambah 18 itu 26. Sebelah kanannya berarti negatif 4 dikali g negatif 2 dikurangi dengan 2, sehingga ini berarti negatif 34 ya enggak. Kemudian berarti di sini negatif 4 g kali negatif 2
kita pindahkan ya yang angka 2-nya. Kita kurangi dengan kita tambahkan dengan 2, berarti ini negatif 34 tambah 2, berarti di sini negatif 32 dibagi dengan negatif 4 teman-teman, maka nilai sama dengan 8 ya. Jawabannya adalah yang C gitu ya. Itu nomor 3, ini tidak terlalu susah tapi lumayan juga untuk mengasah kemampuan teman-teman gitu ya. Kita lanjut nomor 4. Oke, di nomor 4 kita diminta untuk mencari jumlah nilai X yang memenuhi sistem persamaan tersebut. Berarti kita coba persamaan pertama yang sebelah atas kita ubah dulu menjadi dalam bentuk Y sama dengan ya. Berarti Y min 1 itu sama dengan 3 dibagi dengan X min 2 ya. Maka jadi Y min 1 sama dengan X dibagi dengan X min 2, maka Y sama dengan 3 dibagi X min 2 ditambah dengan 1 ya teman-teman ya. Sehingga kita bisa punya berarti 3 ditambah X min 2 dibagi dengan X min 2. Sehingga Y-nya akan sama dengan X ditambah 1 dibagi X min 2 ya. Nah, si Y ini kita substitusikan. Substitusikan Y sama dengan Y-nya aja langsung ke persamaan yang kedua, yaitu X plus 2Y, X plus 2 maksudnya, dikali dengan 2Y min 5. Sama dengan 15. Maka kita bisa ganti nilai dari Y-nya, yaitu berarti kita tulis ulang berarti X-nya ya. Berarti X ditambah 2 dikali dengan 2 dikali X plus 1 per X min 2 dikurangi dengan 5 sama dengan 15. Gitu ya. Kita sederhanakan. Berarti sebelah kirinya tetap sama, sebelah kanannya jadi 2x plus 1, kemudian di sini berarti min 5x min 5 dikali x min 2 ya, biar penyebutnya sama gitu loh. Gitu. Ini sama dengan 15. Sehingga kita bisa langsung hitung x plus 2 dikalikan dengan 2x dikurangi 5x berarti negatif 3x. Kemudian ini sini harusnya 2 ya, bukan 1. 2 dikurangi 5 min 5 dikali min 2 yaitu 10, berarti 2 ditambah 10 12 ya. Dibagi dengan X min 2 sama dengan 15 dulu. Oke ya. Kalau sudah berarti tinggal kita kalikan. Oke, berarti X dikali min 3X berarti min 3X kuadrat. Kemudian X dikali 12 berarti 12X. Kemudian 2 dikali min 3X berarti min 6X ya. Ditambah dengan 24 dibagi dengan X min 2 sama dengan 15. Kita kalikan dengan X min 2 nanti 15-nya ya. Berarti di atasnya kita hitung dulu, berarti negatif 3X kuadrat. Tambah 12X kurangi 6x itu 6x ya, 6x plus 24. Kemudian yang kanannya berarti 15 kali x berarti 15x dikurangi 30. Sehingga hasilnya negatif 3x kuadrat ditambah 6x, kita geser ke kiri yang sebelah kanannya ya, 15x ditambah 24 ditambah 30 sama dengan 0. Sehingga hasilnya negatif 3x kuadrat, 6 kurangi 15 negatif 9x ditambah 54 sama dengan 0. Pertanyaan soalnya adalah meminta jumlah nilai X yang memenuhi, berarti kita cari pakai rumus jumlah hasil ya, yaitu X1 ditambah X2 itu sama dengan negatif B per A teman-teman rumusnya. Kalau dari soal ini berarti B-nya negatif 9, A-nya negatif 3, berarti nanti kita tuliskan negatif 9 dibagi dengan negatif 3, maka hasilnya adalah negatif 3. Berarti jawabannya adalah yang B ya. Gitu ya teman-temannya. Ini cukup panjang prosesnya. Kita lanjut nomor yang kelima. Sebuah lingkaran kecil yang luasnya A1 dikurangi A2 terletak di dalam lingkaran besar yang luasnya A1. Jari-jari lingkaran besar adalah 2 akar 3 jika A1, A2, A1, A2 dan A1 min A2 bentuk barisan aritmatika.
maka jari-jari lingkaran kecil adalah Oke, berarti kalau kayak gini berarti kita mulai bedah dari yang pertama dulu ya, informasi mengenai bahwa dia merupakan barisan aritmatika. Berarti kalau urutannya tuh gini, kalau kita bisa urutkan ya, urutannya itu berarti A1 dulu, kemudian baru, kan nggak mungkin dong A1 dikurangi A2 lebih besar dibandingkan A2, enggak, otomatis yang paling besar itu kan A1 paling kecil ya. Nah, kemudian si A1 dikurangi A2 itu terletak di dalam lingkaran besar. Otomatis A1, kemudian baru A1 min A2, baru si A yang besar itu A2 gitu loh ya. Gitu maksudnya. Nah, kemudian informasi berikutnya itu jari-jari lingkaran besarnya itu 2 akar 3. Berarti kita bisa cari nih nilai dari A2-nya. A2 itu berarti pi R kuadrat, karena kan lingkaran ya, rumusnya pi R kuadrat. A2-nya 2 akar 3 dibagi dengan, salah, kebalik. Ini berarti A2 pi R2-nya, R pangkat 2-nya itu 2 akar 3 pangkat 2 gitu. Sehingga ini pi kita tulis ulang. Nah, 2 pangkat 2 itu 4, akar 3 pangkat 2 itu 3, maka A2 itu nilai sama dengan 12 pi, teman-teman. Gitu ya. Nah, karena membentuk barisan aritmatika, ini mengindikasikan bahwa si 2 kali suku tengah itu sama dengan penjumlahan dari sisi-sisi sebelum dan sesudahnya. 2 kali suku tengah merupakan hasil penjumlahan 2 suku setelah dan sebelumnya. Berarti 2U2 itu sama dengan U1 ditambah U2, teman-teman. Ya enggak? U3. Gitu ya. Jadi kalau kayak gini kasusnya, maka otomatis 2 kali dari suku tengahnya itu kita punya suku tengahnya kan yang ini nih. Suku tengah atau U2-nya. Ini suku ketiga atau setelahnya, ini suku pertamanya. Maka kita bisa tuliskan 2 dikali A1 min A2 itu akan sama dengan penjumlahan dari A1 ditambah A2 kan. Kita kalikan dengan 2, A1-nya berarti 2A1 dikurangi 2A2 itu akan sama dengan A1 ditambah A2. Kita kumpulkan yang sama-sama A1 dan A2, maka jadi di sini 2A1 dikurangi A1 sama dengan A2 ditambah dengan 2A2. Sehingga ini berarti A1 doang, sebelah kanannya berarti 3A2. Bener nggak? Oh, ini ada yang salah nih harusnya, teman-teman. Kenapa kayak gini ya? Karena kan kalau kasusnya begini, otomatis si nilai dari A1 lebih besar dibandingkan A2. Sementara si yang paling kecil luasnya adalah terletak dalam lingkaran besar yang luasnya A1. Nah, kan A1-nya itu lingkaran kecil, otomatis yang di tengahnya itu bukan A1 kurang A2, tapi kebalik ya. Ini hati-hati nih, kebalik. Secara logika nggak nyambung, berarti ini harusnya A2 dikurangi A1, yang dampaknya ke sininya juga ngaruh nih. Ya, saya hapus dulu. Berarti di sininya nanti kita akan dapatnya tuh 2A2 dikurangi A1, sehingga jadi 2A2 dikurangi 2A1 sama dengan A1 ditambah A2. Kita bisa hitung, jadi nanti A2-nya kita pindahkan ke kiri ya. 2A2 dikurangi A2 sama dengan A1 ditambah 2A1. Sehingga di sini jadi A2 sama dengan 3 kali A1. Nah, ini masuk akal. Kenapa? Karena A2 kan yang paling besar. Maka otomatis jadi bisa menjadi 3 kalinya dari yang paling kecil. Ini masuk akal ya. Ya sudah, berarti kita udah punya nilai dari A2 itu sama dengan 12 pi. Kita langsung substitusikan aja. Berarti 12 pi sama dengan, nah A1-nya kita ubah menjadi bentuk rumusnya. Rumus lingkarannya itu pi R kuadrat. Pi R kuadrat. Nah, sama-sama pi ya di sini. Kita bisa hapus pi-nya. Sehingga kita bisa bagi dengan 3, berarti 12 bagi 3 itu 4.
sama dengan R kuadrat, sehingga R-nya sama dengan 2 ya. Ini sebetulnya sih plus minus 2, tapi kan kalau dalam bentuk jari-jari kan nggak mungkin jari-jari negatif kan. Maka jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Kita lanjut nomor 6. Oke, nomor 6, jika kurva Y sama dengan X pangkat 3 ditambah A akar X saling bersinggungan dengan garis Y sama dengan AX plus 1 di titik 1, B, maka nilai nilai dari A tambah B-nya berapa? Oke, di sini kan titik 1, B-nya itu bersinggungan. Dua kurva dan satu garis ini bersinggungan di satu titik, yaitu 1, B, yang artinya 1, B ini terletak di titik kurva tersebut ya, di titik kurva dan di titik garis tersebut, sehingga nilai Y-nya itu kita bisa coba kerjakan di sini dulu ya. Karena Y sama dengan X pangkat 3 dan A akar X, dan Y sama dengan AX plus 1 bersinggungan di 1, B, otomatis nilai titik-titik ini tuh ya, ininya sebagai X dan Y-nya ya. Nulisnya gimana ya? Maka X sama dengan 1, Y sama dengan B, gitu aja ya. Maka kita coba substitusikan. Yang pertama, berarti Y sama dengan X pangkat 3 ditambah A akar X, itu berarti Y-nya kita ganti B sama dengan 1 pangkat 3 ya, ditambah A dikali akar 1, maka B-nya sama dengan 1 ditambah A gitu ya. Dengan cara yang serupa berarti kita bisa cari juga untuk yang dari garis yang sama, maka Y sama dengan AX plus 1, Y-nya sama dengan B, AX-nya berarti X-nya 1 ya, A kali 1 ya 1 tambah B, ini sama kan ya. Kalau teman-teman lihat dia nilainya sama tuh, berarti betul ya. Berarti B-nya sama dengan A plus 1, berarti kita bisa mulai cari A-nya dulu kali ya. Berarti kalau kayak gini kita bisa manfaatkan gradiennya aja kali ya. Kita manfaatkan gradien. Cari gradien. Ini saya batasin di sini ya. Cari gradien garis dan cari gradiennya dulu deh. Yang pertama dari Y. Dari Y sama dengan AX plus B ini kan gradiennya atau M-nya akan sama dengan A ya teman-teman ya. Kemudian berarti ini kan berarti gradiennya sama ya, karena kan dia memiliki titik yang sama dan dia bersinggungan di titik yang sama, otomatis gradiennya sama nih. Cari gradien masing-masing. Ini M sama dengan A, berarti yang keduanya cari juga nih gradiennya dengan memanfaatkan sifat turunan aja ya, karena kan nggak mungkin kita bisa mencari nilai gradien kurva tanpa turunan. Kita cari nilai gradiennya, yaitu soalnya itu kan Y sama dengan 3X X pangkat 3 ditambah dengan A akar X kan ya. Kita turunkan jadi Y aksen sama dengan, berarti di sini berarti 3X kuadrat ditambah setengah ya, A dikali setengah, kemudian dikali X pangkat negatif setengah ya, gitu. Atau sama dengan Y aksen sama dengan 3X kuadrat ditambah A dibagi 2 akar X gitu ya. Nah gradiennya itu ketika untuk X sama dengan 1. X sama dengan 1-nya berapa? X sama dengan 1 dari mana? Dari soal ya. Gitu. Maka kita substitusikan aja, berarti nilainya akan sama dengan 3 dikali 1 pangkat 2 yaitu 3 ditambah A dibagi 2 kali akar 1 ya 2 ya. Nah ini adalah nilai gradiennya.
Nah, karena dia di titik yang sama menyinggung titik yang sama, maka nilai gradiennya pasti sama nih. Berarti kita bisa tuliskan A itu sama dengan 3 ditambah A per 2, teman-teman. Atau kita bisa tuliskan A dikurangi A per 2 sama dengan 3 ya, berarti A per 2. Sehingga A per 2 sama dengan 3, A-nya sama dengan 6. Gitu ya. Kalau A-nya 6, otomatis kita bisa cari nilai B-nya pakai yang ini. Berarti B sama dengan A ditambah 1. Maka B-nya sama dengan 6 tambah 1 ya, sama dengan 7, teman-teman. Sehingga kalau pertanyaannya adalah A ditambah B, ya otomatis di sini berarti 6 ditambah 7 aja. Betul ya, 6 tambah 7 sama dengan 13. Jawabannya adalah yang C ya. Gitu ya, semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Kita lanjut nomor 7. Oke, nilai limit dari X menuju negatif 3 dari tangan X plus 3 dibagi X kuadrat min 2X min 15 dikali sin Pi per 2X sama dengan. Oke, berarti kita coba sederhanakan yang bentuk sini dulu, yang bagian bawah. Yaitu kita bisa ubah, kita faktorkan ya. Tulis sini aja, berarti X kuadrat min 2X dikurangi 15 itu akan sama dengan X min 5 ya, dikali dengan X plus 3. Gitu teman-teman ya. Berarti kalau sudah kita dapatkan yang ini, ya sudah, berarti kita tinggal substitusikan ke bentuknya. Kita tulis soalnya dulu ya. Sebelah sini aja. Biar muat ya. Berarti nanti limit X menuju negatif 3 tangen X plus 3 dibagi dengan, nah yang sebelah bawahnya itu kita langsung ganti aja, berarti X min 5 dikali dengan X plus 3 dikalikan dengan sin Pi per 2 dikali dengan X. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman ingat sifat dari limit dasar, dimana kalau ada tangen kemudian nilai sudutnya sama dengan si bilangan yang di bawahnya, maka itu sama dengan 1 nilainya. 1 udah selesai, berarti kita langsung fokus bagian yang bawahnya aja, berarti limit X menuju negatif 5, berarti sini sisa 1 atau 1 per X min 5 dikali dengan sin Pi per 2X ya. Oke, tinggal kita substitusikan nilai dari X min 3 nya. X sama dengan negatif 3 nya, berarti 1 per negatif 3 dikurangi 5 dikali dengan sin Pi per 2 dikali dengan negatif 3. Gitu ya. Berarti di sini 1 per negatif 8 dikali dengan, di sini kan karena dia negatif maka jadi negatif sin, kemudian Pi per 2 itu kan 90 kali 3 itu 270 itu negatif. Negatif kali negatif ya positif ya. Jadi sini 1 nilainya sama dengan negatif 1 per 8 kali 1 ya negatif 1 per 8 ya. Tadi jawabannya adalah yang A teman-teman. Gitu ya. Kita lanjut nomor 8. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari 9 pangkat 2X dikurangi 2 dikali 3 pangkat 2X plus 1 dikurangi 3 pangkat 2X plus 2 dikurangi 3 dipangkatkan, ini banyak banget ya, dikali dengan 3 pangkat 32X plus 3 ditambah C sama dengan 0, dimana X tambah X2 sama dengan 2 dikali 3 log 2 ditambah setengah, maka nilai C nya berapa? Oke, mungkin untuk menyelesaikan soal ini berarti kita ubah dulu ya teman-teman ya. Prosesnya ini kayaknya lumayan panjang. Kita coba ubah dulu bentuk dari, di sini kan ada 9 pangkat 2X. Kita ubah semuanya menjadi 3 pangkat X aja ya. Berarti 9 itu, ini nomor 8 ya. 9 itu bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2 dipangkatkan 2X itu kan ya. Atau kita jabarkan dulu deh di sini sebelah kiri ya. Berarti 9 pangkat 2X itu kita bisa ubah menjadi 3 pangkat 2 dipangkatkan 2X gitu. Maka jadinya nanti ya kayak gini dulu, nggak apa-apa deh. Atau jadinya nanti jadi 3 pangkat 4X juga boleh.
Kemudian yang kedua, bagian kedua itu yang tengah, itu 2 dikali 3 pangkat 2x plus 1. Berarti gimana ya? 2 dikali 3 pangkat 2x plus 1. Itu akan sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2x dikali 3 ya. Atau sama dengan 6 kali 3 pangkat 2x. 3 dapat dari mana? 3 itu didapat dari, kan kalau perkalian yang basisnya sama, nanti kan ditambah, otomatis sama aja, nanti bisa jadi dikali 3 pangkat 1 gitu loh ya. Oke, berarti kita coba berikutnya yang ketiga, itu 3 pangkat 2x plus 2 ya. Maka di sini jadi 3 pangkat 2x dikali dengan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu 9. Maka jadi 9 pangkat 9 dikali 3 pangkat 2x gitu. Dan yang keempat ini banyak ya. Berarti 3 dikali 3 pangkat 2x plus 3. Jadinya 3 dikali 3 pangkat 2x dikali dengan 3 pangkat 3 ya. 3 pangkat 3 dikali dengan 3, yaitu 3 pangkat 3 kan 27. 27 dikali 3 kan 81. 81 dikali 3 pangkat 2x. Gitu teman-teman ya. Ini punya yang di atas ya. Gitu. Saya ganti warna aja deh. Gitu ya. Oke, berarti kalau sudah, kita gabungkan soalnya aja ya. Berarti dari soal kita bisa punya 9 pangkat 2x kita ubah jadi 3 pangkat 4x. Gitu langsung aja deh. Warnanya berarti warna merah aja deh. Berarti 3 pangkat 4x. Kemudian kita punya negatif 2 yang ini. Hasilnya kan yang ini ya. Berarti dikurangi 6 dikali 3 pangkat 2x. Kemudian dikurangin lagi, dikurangin dengan yang ini. Ini kan hasilnya yang ini ya. Jadi dikurangi 9 dikali 3 pangkat 2x lagi. Kemudian dikurangi lagi dengan bilangan yang kita punya, yaitu hasilnya adalah 81 dikali 3 pangkat 2x. Nilainya sama dengan A ditambah C. Belum selesai ya. Tambah C sama dengan 0. Maka kita bisa selesaikan. Jadinya di sini gimana ini? Kita misalkan aja kali ya. Sebentar, ini saya pindahkan ke kiri sedikit ya. Nah, kita coba misalkan, atau mau dihitung dulu boleh deh, hitung dulu aja deh. Di sini kan ada 3 pangkat 4x. Maka negatif 6 dikurangi 9 dikurangi 81 berarti berapa tuh? Negatif 15. Negatif 15 dikurangi 81 berarti negatif 96 ya. 96 dikali 3 pangkat 2x ditambah C sama dengan 0. Berarti kalau kayak gini, kita misalkan tadi ya, kita misalkan P sama dengan 3 pangkat 2x. Sehingga kita bisa punya 3 pangkat 4x kan sama aja 3 pangkat 2 dipangkatkan 2x kan. Berarti di sini jadi P pangkat 2 dikurangi 96P tambah C sama dengan 0 teman-teman. Gitu. Dari sini berarti kita bisa punya nilai bentuknya bentuk persamaan kuadrat ya. Yang mana nanti bentuknya kayak gini nih. Ini kan akar-akarnya itu pasti P1 atau P2 kan. Gitu. Sehingga nilainya P1-nya akan sama dengan 3 pangkat 2x, P2-nya akan sama dengan 3 pangkat 2x1, untuk P2-nya 3 pangkat 2x2 gitu teman-teman ya. Dan kita bisa manfaatkan nilai perkaliannya. Kita punya nilai perkalian dari akar-akar rumusnya itu berarti P1 dikali P2 itu sama dengan C kan ya, C per 1 ya. C per 1 kan C. Nah, P1 nya kita ganti jadi 3
pangkat 2x1 dikali dengan 3 pangkat 2x2 sama dengan C. Karena sama-sama 2 kita bisa keluarkan. Jadi nanti 3 pangkat, atau digabung aja dulu deh 2x1 tambah 2x2 gitu kan ya. Karena kan kalau perkalian pangkatnya dijumlah aja. Sama-sama 2 kita keluarkan 2-nya. Jadi 2 dikali x1 ditambah dengan x2 yang sama dengan C. Gitu teman-teman. Kalau sudah, kita bisa manfaatkan informasi berikutnya yang mana nilainya itu ini loh. Yang sebelah sini. X1 tambah X2 nilainya sama dengan 2 dikali 2 3 log 2 ditambah setengah. Jadinya gimana? Jadinya berarti nanti 3 pangkat 2 3 log 2 ditambah setengah kan ya, sama dengan C. Ingat sifat dari logaritma, kalau ada 2 di sini, 2-nya bisa naikin jadi pangkatnya numerus ya, berarti nanti 3 pangkat 3 log 2 pangkat 2 ditambah setengah ya, sama dengan C. Kemudian gimana nih? Oh iya, ini 2-nya sebentar, 2 itu sebetulnya punya siapa sih? Oh, ini 2-nya belum ditulis teman-teman. Sebentar. Ini kan soalnya kan 2 3 log 2, sementara di sini ada angka 2 juga kan. Nah, angka 2 yang di luarnya itu belum ditulis. Maka ini berarti 2. Nah, dikasih kurung kali 2 gitu ya. Nanti 2 kali 2-nya berarti ini dihapus ya. Karena kayak gini maka jadi 2 kali 2 jadi 4. 3 log 2, 2 dikali 2 yang ini kita kali setengah jadi 1 ya. Plus 1. Kemudian kita baru naikkan pangkatnya jadi 3 log 2 pangkat 4 ditambah 1 sama dengan C ya. Sehingga kalau kita ingat sifat dari logaritma, kalau basis pangkat dengan basis logaritma sama, maka nilainya sama dengan sin numerusnya, yaitu berarti sama dengan, atau kita bisa dulu deh 3 pangkat 3 log 2 pangkat 4 ya, dikali dengan 3 pangkat 1. Ini 3-nya rada naik sedikit, sama dengan C. Berarti hasilnya nanti 2 pangkat 4 dikali dengan 3 sama dengan C, maka C nya sama dengan 2 pangkat 3 itu 16 ya. 16 kali 3 berarti 48 teman-teman ya. Berarti jawabannya yang mana nih? Oh, yang D ada ya. Gitu ya teman-teman ya. Nomor 8 ini cukup rumit untuk penyelesaiannya. Kita lanjut nomor 9. Oke, kita lanjut nomor 9. Nomor 9 kayaknya lebih gampang ya. Sebuah kotak memiliki 5 bola merah dan 3 bola putih, berarti totalnya ada berapa? Totalnya ada 8 ya. Totalnya ada 8. 3 bola diambil satu persatu tanpa pengembalian. Jika bola ketiga terambil putih, maka banyak kemungkinan yang terjadi adalah, berarti kita punya 3 slot kemungkinan ya. Nah, pada pengambilan ketiga dia harus bola putih, maka karena harus putih, maka kemungkinannya ya ada 3 teman-teman ya. Dan karena di sini harus putih, maka totalnya yang tadinya 8 sudah diambil 1 di sini, maka sisa 7 dan sisa 6. Maka tinggal kita kali 7 dikali 6, 42 ya. 42 dikali 3, hasil 126 ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Gitu, ini cukup mudah untuk nomor 9. Kita lanjut nomor 10. Diketahui sistem persamaan x kuadrat plus y sama dengan 16 dan x kuadrat plus y kuadrat minus 11y sama dengan negatif 19. Mempunyai penyelesaian A, B, dan CD. Berarti ini tuh, ini x-nya ya, berarti ini x, ini y, ini x1, y1, ini berarti x2, y2 ya. Gitu. Berarti kita coba buat persamaan satunya, kita ubah dulu deh. Persamaan satunya kita buat menjadi x pangkat 2 sama dengan, berarti nantinya 16 dikurangi y ya.
Itu kalau sudah, kita substitusikan ke persamaan yang kedua. Berarti kita punya persamaan kedua itu X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 dikurangi 11Y sama dengan negatif 19. Kenapa kita coba bentuknya menjadi Y? Karena kan dia minta B dan D kan sama-sama Y gitu. Jadi kita nggak usah fokus ke X-nya ya. Jadi kita bentuk menjadi X pangkat 2 sama dengan 16 min Y. Jadi bentuk X-nya nanti hilang. Nah, X pangkat 2-nya dari sini kita hilangkan, jadi 16 min Y ditambah Y pangkat 2 dikurangi 11Y ditambah 19 sama dengan 0. Jadinya sebelah kiri aja ya. Berarti Y pangkat 2 berapa ini? Negatif Y dikurangi 11Y berarti 12Y. Negatif 12Y. Kemudian 16 tambah 19, 35 ya. Sama dengan 0. Sehingga Y-nya akan sama dengan Y-7 dikali dengan Y-5. Maka nilai Y-nya, Y1-nya akan sama dengan 7. Dan Y2-nya sama dengan 5 teman-teman. Sehingga B ditambah D-nya itu sama dengan 7 ditambah 5 sama dengan 12 ya. Ini gampang. Nomor 10 juga. Kita lanjut nomor 11. Diketahui kubus ABCDFGH dengan P merupakan titik tengah dari BF dan Q merupakan titik tengah DC. Jika sudut PHQ sama dengan theta, maka cos theta-nya berapa? Oke, berarti kita coba buat gambarnya dulu ya. Saya buatkan gambarnya dulu sebentar. Oke, saya sudah buatkan dengan seadanya ya. Kemudian di sini ada titik ABCDFGH. Coba kalau kayak gini, karena kita butuh titik-titik tertentu saja, berarti kita mulainya dari A-nya kita mulai dari sini aja, berarti sini A, B, kemudian C dan D ya. Sini berarti E, F, G, H. Nah, artinya kalau dari sini berarti kita bisa temukan koordinat-koordinat yang kita miliki. Berarti nomor 11 ini koordinatnya itu titik H itu ada di 0,0 ya, kita anggap 0,0. Kemudian di titik D itu kan dia D itu berarti kan dia naik ke atas ya, berarti naik ke atas. Jadi kita bisa dapatkan di 2,00 ya, 2,00. Kemudian kita punya titik C itu ada di 2,0. Nah, 2 itu sebetulnya kita dari pemisalan aja teman-teman. Misalkan bisa nggak sih pakai angka lain? Bisa ya, bisa aja. Jadi kita misalkan R nya sebagai 2. Jadi kalau kita misalkan sebagai R nya sama dengan 2, jadi kayak gini nih ya, gitu. Kemudian berarti F nya akan sama dengan di 0,2 dan 2, dan satu laginya tuh B ya, karena kita butuh yang mereka aja di 2,2,2 gitu ya. Oke, berarti kalau sudah, berarti kita cari nilai P dan Q nya. Cari P dan Q. Kalau ada pertanyaan kenapa kita buat koordinat, itu biar kita bisa ngitung nilainya itu berapa gitu loh. Karena kalau nggak pakai koordinat nanti bingung pemisalannya berapa. Kalau pakai R nanti bingung ya. Maka kita misalkannya pakai angka aja. Paham ya teman-teman ya? Jadi kita coba cari Q dulu. Kalau nyari Q itu titik tengah dari DC. Sehingga D tambah C bagi 2. D itu di koordinat 2,0,0 ditambah dengan 2,2,0. Untuk yang C nya kita bagi 2. Tambahkan dulu ya, 2 tambah 2, 4. Ini 2, ini 0. Kemudian kalau dibagi 2 otomatis nanti di 2,1,0 ya. Ini koordinat dari Q-nya. Kalau sudah dapat Q-nya, kita cari P-nya. P itu titik tengah dari si BF. P tambah F bagi 2. B-nya ada di 222. Ditambah F-nya ada di 022. Kita tambahkan. Kemudian bagi 2, berarti di sini 2 ya. 2,4
0,4 ya. Sehingga kalau kita bagi 2 jadinya 122. Nah, kalau sudah kita gunakan vektor aja. Gunakan hubungan antara H dan P-nya. Berarti vektor HP itu sama dengan P dikurangi H aja ya. P-nya berarti 122 dikurangi dengan H. H itu ada di 0,0 ya. Berarti ini tetap di 122. Kemudian H-nya berarti Q dikurangi H. Karena H-nya 0 berarti ini langsung aja 210 ya. Udah, berarti tinggal kita gunakan rumus perkalian titik ya. Berarti kalau kita kalikan HP, vektor HP dikali vektor HQ itu sama dengan panjang vektor HP dikali panjang vektor HQ dikali cos theta ya. Itu berarti kita cari dulu panjang dari vektor HP dan vektor HQ-nya. Saya tulis di sini ya. Berarti panjang vektor HP-nya sama dengan 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2. Berarti nilainya sama dengan 9 ya teman-teman ya. Sama dengan 3. HQ-nya berarti panjang vektor HQ-nya yaitu 2 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 tambah 0 pangkat 2. Sehingga berarti di sini 2 pangkat 2 4 tambah 1 5 ya. Berarti nilainya akar 5. Tinggal kita substitusikan aja. Karena HP-nya itu di 122, yang ini HP kan tadi 122, HQ-nya 210, kita substitusikan ke sini. Berarti 122 1,22 1,2,2 dikali dengan 2,1,0 sama dengan 3 dikali akar 5 ya, cos theta. Kalau perkalian dot kita kali yang sejenis saja. 1 kali 2 2 ditambah 2 kali 1 2 kali 0 0 ya, sama dengan 3 akar 5 cos theta. Sehingga kita bisa punya nilai itu sama dengan 4/3 akar 5 nilai cos theta-nya. Gitu ya. Ada nggak? Wah, bentuknya kita samakan penyebut atau kita kali sekawan, berarti 3 4/3 akar 5 dikali akar 5 per akar 5 nilai dari cos theta-nya. Sehingga akar 5 kali akar 5 kan 5 kali 5 5, akar 5 kali akar 5 5 kali 3 berarti 15, berarti 4/15 akar 5 nilai dari cos theta-nya. 4/15 akar 5 itu ada nggak? Ada ya, jawabannya B teman-teman ya. Ini panjang banget prosesnya. Kita lanjut soal berikutnya ya. Oke, nomor 12, diketahui titik P dan Q adalah akar-akar persamaan kuadrat dari AX pangkat 2 min 5X plus C sama dengan 0. Jika PQ dan 1/8 PQ bentuk barisan geometri. Ini banyak banget ya informasinya. Yang ini geometri, yang ini merupakan akar-akar PQ, dan nilai dari, waduh apalagi, nilai dari A log 18 tambah A log P sama dengan 1, maka nilai A tambah C nya berapa? Oke, kita bisa mulai dari mana nih ya? Kita bisa mulai dari barisan geometri dulu deh. Karena barisan geometri itu artinya U2 dibagi U1 itu nilai akan sama dengan U3 dibagi U2. Kan ini sama aja untuk mencari R-nya gitu kan ya. Sehingga kita bisa kali silang aja. Jadi nanti U2 dikali U2 berarti U2 kuadrat sama dengan U1 dikali U3. Gitu ya. Kemudian kita punya bahwa nilai U2-nya, kalau dari sini U2-nya P, U2-nya Q,
U1-nya P, U3-nya adalah ini. Berarti kita bisa tuliskan, berarti nanti Q kuadrat itu sama dengan P dikali dengan 1/8PQ ya. Sama-sama P ini teman-teman. Karena sama-sama P kita bisa coret ya. Sehingga hasilnya nanti Q kuadratnya itu sama dengan 1/8Q. Atau sama dengan Q pangkat 3-nya sama dengan 1/8. Maka Q-nya sama dengan akar pangkat 3 dari 1/8 ya, setengah ya. Maka Q-nya setengah tuh. Oke, saya pindahkan deh biar teman-teman nggak bingung nanti nulisnya gimana di sini. Gitu ya. Saya pindahkan lagi. Oke, saya pindahkan lagi ya biar kelihatan di sini. Oke, berarti Q-nya akan sama dengan setengah. Kalau Q-nya setengah berarti kita cari nilai P-nya. Berarti kita bisa mulai dari yang logaritma aja kali ya. A log 18. Ini nomor 12 ya di sini. Di A log 18 ditambah dengan A log P sama dengan 1. Kalau perjumlahan, kalau logaritma dijumlahkan basisnya sama, itu sama aja dikali ya. A log 18 dikali dengan P sama dengan 1. Maka A log 18P sama dengan A log A. Berarti 18P sama dengan A, teman-teman. Itu, ini informasi yang cukup penting ya. Jadi kita simpan dulu aja. Kemudian berarti kita coba cari informasi berikutnya dari persamaan kuadrat yang di atas tuh. Berarti X kuadrat, AX kuadrat min 5X tambah C sama dengan 0. Ini kalau hasil kalinya itu berarti X1 ditambah X2. X1 kali X2 sama dengan C per A ya. Hasil jumlahnya X1, akar-akarnya kan P dan Q, maka itu tulis P aja di sini. P1 dikali P2-nya sama dengan C per A. P1 tambah P2-nya sama dengan negatif 5/2 ya. Per A, sorry. Jadi sini jadi 5 per A aja. Oke ya, jadi coba kita masukin kemana ini ya. Oh ya, dari sini aja. Ini kan P1. Oh, bukan P1. Ini harusnya P dan Q. Ya ampun, sorry, bentar. Jadi ini P plus Q. P dikali Q. Yang ini P plus Q. Gitu. Kita udah punya nilai P-nya, kita udah punya nilai Q-nya. Berarti kita pakai penjumlahan aja. Di sini kan P-nya, P itu sama dengan, tulis dulu aja deh, P ditambah Q, Q-nya setengah, sama dengan 5 per A. Nah, A-nya kita bisa ganti ya. A itu 18P. Sini 18P. Sehingga kita kali silang aja. 18 kali P berarti 18P kuadrat. 18 kali setengah berarti 9P. Sama dengan 5. Maka jadi 18P kuadrat plus 9P dikurangi 5 sama dengan 0. Kita faktorkan ya. Kita faktorkan menjadi berapa ini? 3P min 1 dan 6P plus 5 ya. Sama dengan 0. Jadi nanti P-nya akan sama dengan 1/3 atau P-nya sama dengan negatif 5 per 6. Dari sini kita bisa tahu bahwa si A itu, ini kan si A dan si A itu basis ya, basis dari logaritma. Basis logaritma itu nggak boleh negatif, dan P itu merupakan hubungan antara si 18 dengan P. Berarti yang ini berdampak ke A, berarti P-nya nggak boleh negatif juga, berarti ini tidak memenuhi ya. Untuk yang ini tidak memenuhi, maka P yang kita pakai adalah 1/3-nya ini. Ya sudah, berarti kita bisa dapetin nilai dari A-nya. A itu sama dengan 18P. Berarti 18 dikali 1/3.
maka A nya sama dengan 6 teman-teman. Kemudian kita bisa cari juga nilai C nya. Nilai C itu kita bisa dapatkan dari P dikali Q sama dengan C per A ya, berarti P dikali Q sama dengan C per A. P nya sama dengan berapa ini berarti ya, P nya tadi berapa sih, P nya kan 1/3, Q nya 1/2, kemudian C nya nggak tahu, A nya itu kan 6, maka nih 1/3 kali 1/2 kan 6, 6 dikali 1/6 kali 6 berarti 1 ya, C nya sama dengan 1. Sehingga kalau kita diminta untuk mencari A ditambah C, otomatis A tambah C ya 6 tambah 1 teman-teman, hasilnya adalah 7 ya. Jawabannya adalah yang E gitu ya. Kita lanjut nomor 13, tapi saya rapikan dulu ya. Oke, nomor 13 ini soal mudah. Diketahui faktor U sama dengan A negatif 2 negatif 1 dan V nya adalah AA negatif 1. Jika vektor U nya tegak lurus pada V, maka nilai A nya berapa? Kalau tegak lurus itu hasil perkaliannya harus sama dengan 0 teman-teman ya. Maka vektor U dikali vektor V nya itu ini harus sama dengan 0, yaitu berarti kita tinggal tulis A negatif 2 negatif 1, ini vektor skalar ya, A dikali negatif 1, ini harus sama dengan 0. A dikali A kuadrat, negatif 2 kali A negatif 2A, negatif 1 kali negatif 1 jadi plus 1, maka di sini kita faktorkan jadi sama aja kayak A minus 1 ya, pangkat 2, sehingga otomatis A nya akan sama dengan 1. Jawabannya adalah yang C ya, gitu ya. Ini cukup mudah. Kita lanjut nomor 14. Diketahui fungsi f dan g dengan fx sama dengan 2x plus 1 pangkat 5 dan fh nya itu sama dengan f bundaran g. Jika g5 nya sama dengan negatif 1 dan g turunan g nya itu g aksen x plus 1 dibagi x minus 1 nya itu sama dengan 2x plus 2, maka h turunan h5 nya berapa? Oke, kita diminta untuk mencari turunan H5, maka kita cari dulu deh Hx-nya berapa. Berarti kita bisa mulai dengan Hx sama dengan F bundaran Gx kan ya. Maka kalau kayak gini, kalau kita turunkan H-nya itu berarti H aksen X sama dengan kita gunakan turunan aturan rantai ya. Bentar deh, kita tulis dulu sini. Berarti F Hx-nya jadi F Gx gitu. Saya tulis kayak gini dulu biar bingung, teman-teman nggak bingung. Kemudian saya turunkan jadi H aksen X nya jadi F aksen Gx ya. Kemudian turunan dari yang di dalam yaitu G aksen X nya. Dan kita udah punya nih nilai dari G5 nya. Maka sama aja H aksen X sama dengan F aksen dari G5. G5 itu nih ya, nilai negatif 1, berarti F inverse F turunan F dari negatif 1 dari G inverse berapa nih Gx ya gitu. Oh ya, kalau di sini jadi 5 otomatis semuanya jadi 5 ya, berarti di sini kita hapus saja, jadi 5 jadi 5, berarti ini 5 ini 5 gitu. Ditanyakan tuh H inverse 5 nya, tapi kita belum tahu nih nilai ini berapa, nilai ini berapa, maka kita cari satu-satu dulu. Yang pertama kita cari dulu F turunan F nya dulu ya, berarti kita cari turunan pertama X itu sendiri, kan Fx nya akan sama dengan 2x plus 5 ya. Maka kalau kita turunkan, kita pakai turunan rantai lagi, 2x plus 5 pangkat 5, sorry. 5 nya turun jadi 2x plus 5 pangkat 4, kemudian di dalam kurungnya kan ada 2x, kita turunkan jadi 2 ya. Jadi nilai sama dengan 10 dikali 2x plus 5 pangkat 4. Ini F turunannya, turunan F nya. Nah, karena kita butuh F negatif 1, maka kita ganti aja. F turunan untuk X sama dengan negatif 1 berarti 10 dikali 2 dikali negatif 1 plus 5 dipangkatkan 4 ya. Jadi 10 ini berarti negatif 2 tambah 5 3 ya.
Aduh, kok Pak, kok di sininya plus 1, di sini kenapa 5 ya? Kita hapus saja, bentar. Salah ini. Pantesan gede banget ya. Oke, berarti kita bisa tuliskan jadi nanti 1 1 1 1 ya. Oke, negatif 2 tambah 1 kan negatif 1 pangkat 4 1 ya. 10 kali 1 ya 10. Berarti turunan pertama untuk F negatif 1-nya itu adalah 10 ya. Kita simpan dulu. Kemudian kita cari untuk yang G-nya. Kita tahu bahwa G, turunan G untuk X plus 1 per X min 1 itu sama dengan 2X plus 2. Sementara kita butuh G untuk 5 teman-teman, nilainya berapa gitu. Nah, maka kita ubah aja yang di dalam kurung disamakan. Berarti kita bisa tuliskan X plus 1 per X min 1 sama dengan 5. Sehingga kita kali X plus 1 ya, kali X min 1, sorry. Jadi nanti 5 dikali X min 1 sama dengan X plus 1, di sini berarti 5X min 5, jadi kita kumpulkan ya. Jadi nanti di sininya berarti negatif 4X sama dengan negatif 6 ya. Sehingga X-nya sama dengan 6 dibagi 4 atau 3 per 2. Kalau X-nya 3 per 2, maka kita bisa cari G5-nya. Turunan pertama dari 5. Dari fungsi G-nya, maka 2 dikali 3 per 2 ditambah dengan 2. Ini jadi berapa nih? Jadi 3 tambah 2 ya. Sama dengan 5 teman-teman. Maka turunan G untuk X sama dengan 5-nya sama dengan 5. Ini udah ada. Ini juga udah ada. Tinggal kita substitusi aja ke dalam soalnya. Soalnya atau perhitungan kita terakhir ini ya. Berarti turunan pertama dari H untuk X sama dengan 5 itu sama dengan F. Turunan pertama untuk negatif 1 dan G negatif 5 ya. Maka F-nya tadi 10 dan G-nya itu tadi 5 ya. Ya udah berarti sama dengan 50 teman-teman. Jawabannya adalah yang C lagi ya. Gitu ya. Itu untuk nomor 14. Untuk nomor terakhir, jika sin 40 plus X sama dengan A untuk X-nya itu diantara 0 sampai 45 derajat, otomatis di sini kuadran 1 ya. Dan cos 70 plus X-nya berapa? Oke, kita bisa mulai dari mana ya? Dari ini dulu deh. Dari 70 plus X, 70 plus X itu kita bisa ubah menjadi 40 plus X ya. Tambah 30, ya enggak? Ya dong. Maka kita bisa misalkan P sama dengan 40 ditambah X teman-teman. Sehingga sin 40 ditambah X-nya itu sama dengan sin P. Gitu ya. Nah, otomatis cos-nya juga berubah nih. Jadinya cos-nya itu cos 70 plus X-nya itu akan sama dengan cos P ditambah 30. Ya enggak? Karena kan di sininya P nih. Ya dong. Oke, berarti kita simpen dulu yang ininya. Kemudian berarti kita bisa cari nilai dari cos 70 plus X-nya itu sama aja, berarti nyari cos P plus 30 ya. Kita gunakan rumus cos saja. Cos P dikali cos 30 dikurangi sin P dikali sin 30 gitu. Tinggal kita bisa cari apa lagi nih ya, kita cari atau kita langsung hitung juga boleh deh. Nih cos P nya tulis ulang, kemudian cos 30 itu setengah akar 3 ya, setengah akar 3, kemudian sin P nya kita tulis ulang, dan sin 30 kan setengah. Nah, kita bisa pakai ini dulu deh teman-teman. Di soal itu kan kita punya sin P nya nih, sin P nya itu tadi sin 40 plus X kan sama dengan A. Kita bisa pakai yang ini, kita bisa manfaatin ini, yaitu nanti kita bisa dapetin yang ini,
di sini aja digambar ya. Misalkan saya punya segitiga siku-siku. Siku-siku di A, kayak gini lah, ini siku-siku. Kemudian nilai dari sin-nya itu, sin itu kan depan permiring ya. Sin-nya itu A, berarti di sini A, di sini 1 nih teman-teman. Otomatis sisi miringnya atau sisi sampingnya itu sama dengan misalkan ini B, ini C ya. Berarti kalau pakai Pitagoras itu berarti untuk mencari AB itu sama dengan 1 kuadrat dikurangi A kuadrat ya. Jangan lupa diakarin. 1 kuadrat kan 1, ini A kuadrat diakarkan. Berarti nanti AB-nya sama dengan 1 min A kuadrat. Berarti kalau kita butuh cos, berarti cos A-nya itu sama dengan 1 min A kuadrat ya, karena kan per 1 ya, diakarkan gitu. Jadi kita bisa gunakan informasi itu. Jadi nanti di sini berarti cos B-nya sama dengan 1 dikurangi A kuadrat gitu ya, dikali dengan setengah akar 3 dikali dengan sin P-nya kita ganti jadi A dari soal ya. Tuh, dikali setengah. Karena sama-sama setengah kita bisa gabung ya, karena penyebutnya sudah sama. Jadi 2. Berarti di sini berarti akar 3 dikali dengan akar dari 1 min A kuadrat dikali dengan dikurangi dengan A. Akarnya kita bisa gabungkan, jadi nanti 3 dikali 1 min A pangkat 2 dikurangi A dibagi dengan 2. Gitu teman-teman ya. Berarti jawabannya ada nggak ya? Oh ada nih. Jadi jawabannya adalah yang tipis nih teman-teman. Bisa jadi yang B atau C, tapi karena di hitungan kita adalah hasilnya adalah min A, maka jawabannya adalah yang B ya. Oke baik teman-teman, untuk video kali ini saya cukupkan. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir ya. Dan semoga teman-teman masih semangat untuk belajar persiapan SNBT ataupun persiapan UM yang akan datang. Ini adalah part video untuk UGM bagian matematika IPA. Cukup sulit ya teman-teman, karena levelnya bukan level dasar, sehingga ya soalnya cukup sulit dikerjakan. Tapi teman-teman jangan merasa rendah diri atau merasa patah semangat ya. Tetap harus dicoba terus dan belajarnya harus digiatkan lagi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan jangan lupa dibantu ya channel ini untuk terus berkembang dengan like, subscribe-nya, dan jangan lupa share juga ke teman-teman yang lain. Saya pamit dan dadah.